hadir saat ini, anggota-anggota daripada wilayah 4 sebagian besar sudah berkumpul di tempat ini, Gereja Jaga Sempurna. Sebagian pada mereka masih dalam perjalanan. Kiranya kuasa Tuhan memimpin mereka. Tibakan mereka di tempat ini dalam keadaan sehat. Khususnya ya Tuhan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang akan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tentu banyak hal yang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan. Namun Tuhan yang berkuasa. Engkau tilik mereka ya Tuhan. Engkau jagai mereka, berikan kekuatan. Sebab ini adalah aset bagi Tuhan. Kegembiraan bagi kami di wilayah 4. Tentu Tuhan lebih berbahagia. Pada malam ini, firman-Mu akan dibawa oleh Pendeta Yohanes Golok Seribu. Kuasai dia dengan roh-Mu yang kudus. Berikan roh-Mu 2 kali ganda. Sehingga firman yang akan dibagi-bagikan benar-benar berkuasa. Membawa hati yang hangat. Menerima firman Tuhan pada malam ini. Dengan demikian Tuhan, kebahagiaan kami adalah sempurna. Sebagaimana rencana Tuhan jadi bagi kami. Begitu juga ya Tuhan, sementara kami dengarkan tentang kesehatan yang akan dibawakan Nur Tanti Siregar. Berkati dia supaya tentang kesehatan yang akan dibagi-bagikan bagi jemaat, bagi tamu-tamu kami, bagi keluarga-keluarga yang sudah ada saat ini, dapat kami mengerti, bukan hanya mengerti, kami terapkan di dalam hidup kami, sehingga kesehatan kami bertambah dan bertambah, menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan yang kami sembah dan puji, Engkau bertahta dalam surga. Kami adalah anak-anak Tuhan. Tidak lepas daripada perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu kami memohon kuasa-Mu mengampuni dosa kami. Baik dalam tindakan, baik dalam perkataan. Dengan demikian Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu tidak akan terhalang bagi kami, melainkan menjadi berkat bagi kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Sertai acara ini awal hingga akhirnya. Nama Tuhan kami puji. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Mekani Sembiring atas doa yang sudah dilayangkan pada malam hari ini. Dan sama seperti malam-malam sebelumnya, pada malam hari ini kita juga akan terberkati oleh seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Tanti Siregar dengan judul Rest and Trust in God. Selamat malam, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Oke. Baik,
Saya mengucapkan terima kasih karena pada saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan topik kesehatan, di mana pada KKR ini di malam yang keempat, topik kesehatan yang akan kita bahas berjudul Rest and Trust in God. Jadi akan ada dua pembahasan, yang pertama rest dan yang kedua itu trust in God, di mana dua hal ini akan saling berkaitan. Oke, baik. Slide selanjutnya. Yang pertama akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai rest. Kita tahu bahwa arti rest itu adalah istirahat. Dan kita harus mengetahui pertama, apakah arti dari rest atau istirahat itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istirahat itu memiliki arti dalam kata kerja, di mana artinya yaitu berhenti atau mengasuh. Berhenti sebentar dari suatu kegiatan untuk melepaskan lelah ataupun rehat. Bagi kita manusia, ada 3 manfaat dari istirahat. Yang pertama itu istirahat yang bermanfaat bagi tubuh ataupun atau fisik ya. Lalu yang kedua ada istirahat yang bermanfaat bagi pikiran. Dan yang ketiga adalah istirahat yang bermanfaat bagi jiwa. Di mana untuk yang kedua dan ketiga, yaitu istirahat yang bermanfaat bagi pikiran dan jiwa, ini merupakan hal yang saling berkesinambungan ya, antara pikiran dan jiwa. Dan setiap orang yang ingin mencapai kesejahteraan harus memprioritaskan istirahat di semua bidang ini ya. Jadi ketiga tadi, yaitu istirahat yang bermanfaat bagi tubuh atau fisik, yang kedua untuk pikiran, dan yang ketiga untuk jiwa. Kita akan membahas manfaat yang pertama, yaitu tadi istirahat untuk fisik ya atau tubuh. Setelah seharian beraktivitas, tubuh kita ini membutuhkan istirahat. Istirahatnya itu berupa tidur. Jadi istirahat sangat penting bagi tubuh manusia, karena dengan beristirahat kita dapat menyegarkan tubuh kita kembali. Dan waktu istirahat yang baik adalah tidur pada saat malam hari. Karena kenapa harus malam hari? Karena pada saat malam hari, tubuh kita yang tidur itu mengalami perbaikan diri, pertumbuhan sel-sel dan juga yang lainnya. Jadi waktu yang dibutuhkan juga untuk tidur berbeda-beda ya pada setiap usia tertentu. Kalau untuk remaja dengan kisaran usia 12 sampai 18 tahun membutuhkan waktu tidur itu sebanyak 8,5 jam per hari. Sedangkan untuk orang dewasa dengan kisaran usia 18 sampai 60 tahun membutuhkan waktu tidur sebanyak 7 sampai 9 jam per hari. Dan untuk lanjut usia dengan kisaran umur 60 tahun ke atas ya, sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Sedangkan untuk bayi itu sudah pasti paling banyak ya istirahatnya. Kalau untuk 0 sampai 3 bulan sekitar 14 sampai 17, dan di atas 4 bulan itu sekitar 12 sampai 15 jam per hari dibutuhkan waktu untuk tidur, beristirahat sejenak bagi tubuh kita. Di mana pada jam-jam pada saat istirahat ini ya, pada tidur malam ini, disinilah pertumbuhan terjadi khususnya pada anak-anak. Dan selama jam istirahat ini, pada saat inilah otot-otot kita yang kita rangsang, yang sudah kita rangsang melalui latihan dan kegiatan kita setiap hari, itu akan memperbaiki dan membangun kembali sel-sel. Maka dari itu kita memerlukan istirahat atau tidur yang cukup. Dan ada juga berbagai manfaat istirahat dan tidur yang bisa kita peroleh untuk tubuh. Di antaranya yang pertama itu bisa meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas. Jadi manfaat istirahat dan tidur yang bisa langsung kita rasakan di tubuh kita masing-masing, yaitu kita akan terasa lebih berenergi dan merasa lebih fit untuk keesokan harinya. Selain itu juga, tidur juga berfungsi untuk
menjaga fungsi otak kita ya. Jadi kita akan lebih produktif, kita akan lebih fokus melakukan pekerjaan kita. Untuk anak-anak sekolah, mereka akan lebih fokus dalam pelajaran. Dan dengan konsentrasi itu, karena cukup tidur, kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari. Manfaat ini didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan bahwa orang yang kurang tidur cenderung akan lebih sulit melakukan aktivitasnya secara mandiri dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas dibanding orang yang cukup tidurnya. Jadi karena memang kurang tidur, kita akan tidak fokus ya pada aktivitas yang kita lakukan, sehingga itu yang menghambat pekerjaan kita yang seharusnya bisa selesai dalam 1 jam, mungkin bisa menjadi setengah jam, jadi akan lebih lama. Lalu manfaat yang kedua, bisa meningkatkan suasana hati, di mana istirahat dan tidur yang berkualitas dapat menyegarkan kembali pikiran dan juga suasana hati. Jadi kita akan lebih siap menjalani aktivitas dan menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi pada saat kita tidur, otak akan memproses emosi dan pikiran kita agar dapat bereaksi dengan baik. Jadi itulah sebabnya kalau kita kurang tidur, kita akan mudah emosi. Mood kita akan jadi tidak baik. Dan itu yang menyebabkan, seperti yang pertama ya, pekerjaan kita jadi tidak selesai. Karena memang mood kita tidak baik, dan kita gampang emosi jadinya. Dan itu adalah hal yang negatif karena kurang tidur. Dan itu akan menyebabkan kita juga karena gampang emosi, mood tidak baik, jadi kita sehari-hari akan selalu murung. Lalu kita akan mudah cemas dan juga mudah lelah. Dan untuk kurang tidur, bagi kurang tidur kronis juga dapat meningkatkan yang tadi saya bilang, yaitu resiko gangguan mood ya. Dan juga menderita gangguan tidur seperti insomnia. Dan yang lebih besar lagi yaitu depresi atau gangguan kecemasan. Jadi pada setiap saat karena kurang tidur akan mengalami kecemasan. Jadi takut melakukan hal ini dan takut melakukan hal yang lain. Lalu manfaat yang selanjutnya, cukup tidur itu akan meningkatkan daya ingat. Sebenarnya ini saling berkesinambungan ya. Meningkatkan daya ingat karena dengan cukup tidur akan memudahkan kita untuk mengingat hal-hal secara detail. Jadi tanpa istirahat dan tidur yang cukup, Anda akan sulit untuk fokus menerima informasi yang baru. Jadi kalau kita kurang tidur, kalau kita belajar, kita baca, karena otak kita kurang beristirahat, jadi kita kurang bisa menerima yang kita pelajari dan fokus. Jadi sebab itu kita akan sulit untuk mengingat-ingat hal yang secara detail. Dan tidur nyenyak begitu penting juga ya untuk otak kita, untuk memproses memori, sehingga nantinya kita akan dapat dengan mudah mengingat lagi berbagai hal. Yang selanjutnya, cukup tidur itu akan memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan imunitas kita, dan menjaga kita untuk tidak gampang terserang penyakit ya. Lalu bisa juga untuk mengontrol kadar gula darah. Karena tidur yang cukup memiliki efek kesehatan yang berkaitan dengan metabolisme tubuh kita. Dan itu salah satunya kalau kurang tidur meningkatkan kadar gula darah dan beresiko untuk terkena penyakit diabetes. Yang selanjutnya ini juga dapat menjaga berat badan kita tetap ideal ya. Bagi orang yang mau kurus, bisa kita terapkan mungkin dengan terapi cukup tidur. Karena dengan tidur yang tidak cukup, itu bisa mengganggu keseimbangan hormon, jadi ada kemungkinan nafsu makannya akan meningkat. Makanya tidur yang cukup itu dapat menjaga berat badan kita bisa tetap ideal. Yang selanjutnya, cukup tidur juga bisa menjaga kesehatan jantung kita. Karena pada saat tidur, tubuh kita itu melepaskan hormon yang menjaga jantung dan pembuluh darah kita agar tetap sehat. Dan selain itu, tekanan darah kita akan tetap stabil karena jantung dan pembuluh darah kita beristirahat selama tidur. Jadi tidak dipaksa untuk bekerja terus. Sudah seharian bekerja, tidur kurang,
Jadi mengakibatkan kerja jantung itu semakin berat dan itu yang dapat mengakibatkan gagal jantung ya atau nyeri dada. Jadi dibutuhkan memang istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan jantung kita. Selama jam tidur, tubuh berusaha untuk mendetoksifikasi dan memurnikan dirinya sendiri, membuatnya kurang rentan terhadap penyakit dan lebih tahan terhadap penyakit. Jadi maksudnya membuat tubuh kita kebal, maksudnya tidak mudah terserang penyakit ya. Karena kita cukup tidur, cukup beristirahat. Karena kurangnya istirahat itu akan melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuka pintu bagi banyak penyusup untuk mengganggu kesehatan kita. Jadi itulah tadi yang saya sebutkan berbagai manfaat dan istirahat tidur yang penting yang untuk kita ketahui. Karena itu jadi kita usahakan kita memiliki kualitas tidur dan waktu tidur yang cukup sesuai yang tadi yang saya sebutkan bagi usia yang dianjurkan. Lalu kita akan masuk ke manfaat yang kedua dan ketiga, yaitu tadi istirahat untuk pikiran dan juga jiwa. Bisa tidur dengan nyenyak merupakan nikmat yang diinginkan semua orang. Jadi tidur yang nyenyak itu kalau kita rasakan, kita istirahat, lalu kita tidurnya nyenyak, itu pasti akan enak sekali ya. Karena banyak orang yang tidur nyenyak juga susah. Karena dengan tidur yang nyenyak, maka lelah setelah beraktivitas harian itu akan terasa hilang. Karena tidur kita berkualitas. Dan tubuh kita akan segar kembali. Tapi pada kenyataannya, seperti yang saya bilang, tidak semua orang itu gampang tidur nyenyak. Karena memang ada beberapa faktor. Mungkin akibat, contohnya salah satunya mungkin karena stres, itu bisa menyebabkan gangguan tidur ya salah satunya. Jadi kurang tidur itu sangat berdampak buruk pada tubuh, karena itu pikiran kita ini membutuhkan lebih dari istirahat yang kita peroleh dari tidur. Pikiran berada di bawah aktivitas stimulasi yang tak henti-hentinya dari memproses semua data yang kita terima melalui indera kita. Pikiran memerlukan waktu untuk sekedar tenang, untuk bersandar pada pikiran yang memfasilitasi kedamaian, seperti lingkungan rerumputan hijau dan air yang tenang. Jadi kita juga perlu, maksudnya kita kembali ke alam untuk menyegarkan pikiran kita ya setelah kita seharian beraktivitas, dan itu akan menumbuhkan kembali energi kita yang kita sudah gunakan sepanjang hari. Karena pemandangan alam yang indah dirancang untuk menginspirasi pikiran dengan apresiasi dan kebahagiaan. Seperti yang tertulis di Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi pikiran kita memerlukan ketenangan, dan kita perlu datang kepada Tuhan yang untuk menenangkan pikiran kita. Seperti yang Ellen G. White tuliskan di dalam buku Child Guidance di halaman 363 paragraf yang kedua, di mana bunyinya itu, the importance of regularity in the time for eating and sleeping should not be overlooked. Since the work of building up the body takes place during the hours of rest, it is essential, especially in youth, that sleep should be regular and abundant. Jadi di sini dikatakan bahwa pentingnya keteraturan antara waktu makan dan juga tidur. Jadi tidak boleh diabaikan di dalam kehidupan kita ya, waktu makan dan waktu tidur. Karena pekerjaan membangun tubuh kita, maksudnya tubuh yang kita yang sudah lelah, dibangun kembali energi-energinya, dibangun kembali sel-selnya itu bekerja selama jam istirahat atau jam tidur ya. Dan itu sangat penting, terutama untuk orang-orang muda ya. Karena orang-orang muda itu masih sistem kalau lebih fokus dia akan lebih produktif. Jadi memang istirahat itu sangat dibutuhkan oleh orang muda. Dan di sini juga dibilang ya, bahwa tidur itu harus teratur dan juga berlimpah.
Jadi bukan yang kurang tidur. Jadi memang tidur itu harus cukup karena memang itu akan membuat kualitas hidup kita juga akan menjadi lebih baik dengan istirahat yang cukup. Hidup orang Kristen bukanlah terdiri dari kegiatan yang tak henti-hentinya atau terus-menerus merenung-renung. Mengetahui bahwa waktu istirahat dan rekreasi terpisah dari orang banyak dan dari pekerjaan akan memberi kekuatan. Dan berusaha keluar dari kesibukan-kesibukan kota menuju tempat yang sunyi, di mana mendapat kesempatan berharga yaitu bersekutu dengan Dia dan dengan satu sama lain. Di dalam Markus 6 ayat 31 dikatakan bahwa murid Yesus perlu dididik bagaimana seharusnya mereka bekerja dan bagaimana seharusnya beristirahat. Pada dewasa ini perlulah pekerja-pekerja pilihan Allah mendengar perintah Kristus supaya pergi sendirian dan beristirahat sejenak. Seperti yang dikatakan di dalam Markus 6 ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi kita sebagai orang Kristen dikatakan hidup itu bukan hanya diisi dengan kegiatan yang tidak berhenti ya, dan hanya terus-menerus merenung-renung. Tapi kita juga harus tahu kita harus memiliki waktu untuk istirahat dan berekreasi. Karena itu yang akan memberi kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan yang baru dan yang lainnya. Ada kebiasaan baik yang berhubungan dengan istirahat harus kita tahu. Yang pertama itu adalah tadi yang seperti saya bilang, untuk orang dewasa tidur sekitar 7-8 jam sehari. Lalu yang kedua, usahakan tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Untuk tidur direkomendasikan paling lambat tidur jam 10 malam ya. Karena dengan tidur kita jam 10 malam, pasti kita akan mudah bangun untuk pagi. Bangun lebih pagi. Karena kalau orang bergadang, misalkan tidur di atas jam 12, sudah pasti dia tidak akan bangun lebih pagi. Karena badannya akan terasa lelah sekali ya. Karena seharusnya di saat itulah tubuh beristirahat dan memproduksi lagi energi-energi yang baru. Tapi kalau kita tidur di atas jam 10 ini direkomendasikan ya, paling lambat jam 10, kita akan bisa bangun lebih awal dan tubuh kita akan terasa lebih segar dan berenergi. Lalu yang ketiga, kita berikan jarak makan terakhir dengan waktu tidur adalah 3 jam. Agar pencernaan kita dapat beristirahat dulu sebelum kita beristirahat. Jadi jangan kita setelah tidur, waktunya itu mungkin hanya setengah jam. Jadi kita tidak kasih waktu untuk tubuh kita atau pencernaan kita untuk beristirahat dulu sejenak. Lalu ini selanjutnya nomor 4, ruang tidur haruslah memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi diusahakan ruang tidur kita harus memiliki ventilasi agar udara dan pernafasan kita tuh pada saat tidur juga lebih baik ya. Lalu yang terakhir ada life balance, yaitu istirahat atau tidur, bekerja, rekreasi, dan berdoa. Jadi ini harus memiliki keseimbangan di dalam hidup kita antara istirahat, tidur, bekerja, rekreasi, dan juga berdoa. Lalu kita akan tiba pada yang terakhir, yaitu trust in God. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan juga di dalam Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Percaya atau iman pada Tuhan, walaupun poin ini terletak di bagian akhir, tetapi sebenarnya ini adalah poin utama yang dapat menjadi rangkuman dari pembahasan New Start. Kita adalah umat yang beragama yang menggantungkan kehidupan kepada Sang Pencipta. Dengan rasa yakin dan percaya kepada Tuhan akan membantu segala sesuatu yang kita kerjakan, pekerjaan kita pasti akan segera selesai, karena tanpa iman kepada Tuhan kita pasti tidak akan mampu melakukan apa-apa, dan tubuh kita yang lemah ini akan mudah terserang oleh penyakit-penyakit. Biarlah kiranya topik kesehatan malam ini yang saya bawakan mengenai rest and trust in God boleh bermanfaat bagi kita, umat-umat Tuhan, agar kita menjaga kualitas istirahat kita yang berkualitas,
yang lebih berkualitas, dan kita dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan, sehingga dengan beriman kita akan lebih bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita, sehingga apapun segala pekerjaan yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan berhasil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Malam ini kita diingatkan bahwa bukan hanya kita harus sehat secara rohani, tapi kita juga harus sehat secara jasmani. Kita tidak boleh menyia-nyiakan atau kita tidak boleh menyepelekan yang namanya jam istirahat. Karena dari jam istirahat ini kita bisa banyak melakukan hal-hal baik dan tidak akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari tentunya. Iya, betul. Dan sebelum kita melanjutkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Galaksi, sedikit informasi dari panitia, dihimbau untuk semua jemaat dan tamu-tamu yang membawa kendaraan, bermotor atau mobil, apabila melewati atau memasuki lingkungan gereja diharapkan untuk mengurangi kecepatan. Oke, baiklah. Kita akan langsung menyambung, kita akan terberkati dengan lagu pujian pertama yang akan dibawakan oleh Galaxy Youth Choir.
Dengan tangan Tuhan sendiri, Dia memimpinku, karena di mana aku berada, di situ Tuhan juga berada bersama kita. Baiklah, kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua. Lagu pujian yang kedua akan dibawakan oleh Jemaat Galaksi juga. Grateful Voice. Hold me out upon the water, the great unknown, where it may be. There I find you in a mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name,
keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Sometimes in deepest waters, your sovereign hand will be my God. What feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. As your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Spirit, lead me where my path is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet would ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you've made. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Amin, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam lagu tema kita. Jemaat yang undang untuk bangkit berdiri, kita buka lagu Sion halaman 473, ayat 1 saja. Pada masa seperti sekarang. Sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, di hadirat-Mu pada malam hari ini kami datang merendahkan hati kami, seraya mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami boleh bertemu kembali di rangkaian kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini. Ketika kami hendak membuka lembaran firman, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman.
Sembunyikan hamba-Mu di balik jubah kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga hanya firman Tuhan yang hamba sampaikan menjadi kekuatan rohani bagi kami. Hormat kepujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tes. Senang rasanya kita boleh kembali bertemu pada malam hari ini. Pada malam yang keempat dalam rangkaian kebaktian kebangunan rohani. Kita telah melalui dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan saat ini kita membahas firman Tuhan lagi. Judulnya adalah Sekaranglah waktunya untuk menyembah Dia. Sekaranglah waktunya untuk beribadah kepadanya. Sekaranglah waktunya untuk datang kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berbicara soal penyembahan adalah berbicara soal hati kita yang datang kepada Tuhan. Tuhan meminta kita meluangkan waktu kita satu hari untuk mana kita boleh beribadah, menyembah Tuhan, dan meninggalkan semua beban duniawi. Tuhan sudah memberikan contoh ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Ada dua lembaga yang Tuhan dirikan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi di Taman Eden. Yang pertama adalah pernikahan. Pernikahan antara Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan, bukan pernikahan yang sejenis. Lembaga kedua yang didirikan oleh Tuhan adalah satu hari untuk beristirahat sepenuhnya dalam penyembahan kepadanya, yaitu Sabat. Ketika Tuhan menciptakan lembaga pertama, di dalam Kejadian 2 ayat 24 Tuhan bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan. Saya mau bicara kepada orang muda dan juga orang tua yang punya anak muda. Prinsip pernikahan ada di dalam Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jangan masih disuapin minta kawin. Sudah bekerja berpenghasilan baru cari istri. Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Yang kedua, bersatu, dipersatukan dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Baru jadi satu daging atau orang dewasa sebut persetubuhan. Jangan dibalik-balik. Prinsipnya jelas. Bekerja, menikah, baru satu daging. Jangan masih kuliah, sudah satu daging. Prinsipnya jelas. Bekerja, meninggalkan ayah ibu, lalu dipersatukan dengan istrinya, baru satu daging. Jadi pacaran bagi orang muda jangan seperti makan Oreo. Pacaran itu meninggalkan ayah ibu, dipersatukan dengan istri, baru satu daging. Jangan diputar balik prinsip Alkitabiah ini. Lembaga kedua adalah Sabat. Ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, berhentilah Ia pada hari ke-7. Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu,
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. Allah menguduskan hari ketujuh itu. Karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptakan yang telah dibuatnya. Ada 3 hal. Berhenti, memberkati, menguduskan. Jadi siapa yang berhenti? Ya Tuhan berhenti. Memberikan teladan bagi manusia untuk berhenti dari pekerjaan. Kemudian Allah memberkati hari itu. Allah menguduskan hari itu. Sehingga ketika kita berhenti pada hari itu, kita boleh seperti Tuhan. Meluangkan waktu, bukan karena Tuhan capek. Tapi Tuhan meluangkan waktu memberi contoh bagi saudara dan saya. Ada satu waktu khusus untuk kita boleh menyembah Dia. Allah memberkati hari Sabat itu sehingga setiap orang yang beribadah pada hari Sabat juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan Allah menyucikan atau menguduskan hari itu. Kalau di dalam hukum yang keempat saudara baca, Keluaran 20 ayatnya yang ke-8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita beribadah pada hari Sabat dan menguduskan Sabat, itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya, remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatlah hari Sabat dan jaga kekudusannya. Karena hari Sabat itu kudus. Saudara mau pelihara atau tidak, Sabat itu kudus. Kenapa? Karena Allah telah menguduskannya di penciptaan. Sampai kapan Sabat itu ada? Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 berkata, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tetap tinggal di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, ini akan kujadikan, berarti belum ada. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Di mana? Di dunia baru yang akan kujadikan itu. Maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Alkitab mengatakan bahwa Sabat bukan hanya ada di Eden, tapi sampai ada di Eden yang baru, di dunia baru, yang akan kujadikan itu, kata Tuhan. Nanti di dunia baru pun. Jadi Sabat dipelihara bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di dunia yang baru. Mari kita akan lihat kronologi Sabat. Kita akan belajar pada malam hari ini. Saya percaya di gereja saudara, di kelas pendalaman Alkitab saudara, di kelompok-kelompok kecil saudara, sudah belajar mengenai hal ini. Izinkan saya memaparkan sedikit lebih dalam pada saat ini bicara soal Sabat pada malam hari ini. Tadi sudah di penciptaan, saya tidak bikin kronologinya secara berkesinambungan, saya akan cut untuk mempersingkat waktunya. Sabat di Sinai. Kata Sabat pertama kali muncul di dalam Alkitab di Keluaran Fatsal 16. Itu tentang manna. Mereka dalam perjalanan berapa tahun bangsa Israel perjalanan? 40 tahun dari Mesir menuju Kanaan. Selama 40 tahun itu mereka makan manna. Saudara baca Keluaran Fatsal 16. Manna adalah roti yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Berapa banyak mereka boleh ambil? Mereka boleh ambil Keluaran 16 ayat 16. Pungutlah setiap orang segomer sehari. Kalau di keluarga kami ada 4 orang, berarti 4 gomer boleh diambil. 1 gomer 3,6 liter. Yang menarik adalah pada hari ke-6. Di dalam Keluaran 16 ayat 22, Musa memerintahkan bangsa Israel mengambil 2 kali lipat
Keluaran 16 ayat 23, 26. Inilah yang dimaksud Tuhan. Kenapa 2 kali lipat pada hari ke-6? Karena besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. 6 hari kamu memungut manna. Tetapi pada hari ke-7 adalah sabat. Maka roti tidak ada pada hari itu. Prinsip ini berlaku terus. Kenapa? Karena sabat akan ada sampai di dunia baru. Apa maksudnya? Ini menarik. Sabat Tuhan tidak pernah turunkan roti. Jadi kalau dapat roti hari Sabat, sudah pasti bukan dari Tuhan. Mengerti maksud saya? Saya punya anggota, sekian tahun lalu, sopir taksi. Setiap hari kebaktian Sabat, saya tidak lihat dia. Sudah beberapa Sabat saya tanya sama istrinya, Bapak kemana? Saya bilang, aduh pendeta, saya punya suami itu sopir taksi. Jadi kalau hari weekend itu hari panen. Jadi harus bekerja dia, makanya saya sudah bilang, sudahlah cukup aja. Tapi dia bilang jangan, ini justru hari weekend dari Jumat malam sampai Minggu malam itu banyak penumpang. Belum ada online waktu itu. Kemudian saya ketemu sama Bapak itu, saya bicara. Saya sampaikan tidak ada roti turun hari Sabat. Lah, tapi saya dapat banyak berkat. Ya. Tuhan bilang, aku tidak pernah menurunkan roti pada hari Sabat. Jadi kalau Tuhan tidak menurunkan roti dan Bapak ketemu roti, menurut Bapak siapa yang kasih roti? Dia bilang iya. Sekarang buktikan ayat Alkitab ini, saya bilang. Saya tantang dia, buktikan ayat Alkitab ini. Hari ke-6, minta Tuhan 2 kali lipat. Supaya hari Sabtu, hari Sabat Bapak tidak bekerja. Lalu kami berdoa, berkomitmen dengan istrinya, dan puji Tuhan. Dia cerita, tidak ada lagi saya bekerja hari Sabat, pendeta saya bergereja. Dan saya rasakan berkat hari ke-6 itu, benar 2 kali lipat kata dia. Satu hari saya ditelepon istrinya, Pak pendeta suami saya tabrakan. Kaget saya, Sabat pagi ditelepon, kok bisa tabrakan? Narik dia katanya. Saya ketemu sama bapak itu, setelah sembuh saya bilang, kenapa? Apa yang terjadi? Saya bilang, iya pendeta, rupanya saya banyak sekali pelanggan, banyak terus akhirnya saya keterusan karena nikmatnya. Banyak pelanggan itu, akhirnya saya kecelakaan. Setelah itu dia berkomitmen tidak lagi dan sampai sekarang dia setia. Saya tidak tahu lagi, sudah lama, sudah sekian puluh tahun lalu. Tapi sepengetahuan saya, dia tetap setia. Ingat prinsipnya, maka roti tidak ada pada hari itu. Ini tidak berlaku hanya bagi orang Israel, karena ayat Alkitab tadi kita baca sampai di dunia yang baru. Sabat itu diumumkan dengan 9 perintah lainnya. Ada 10 perintah yang Tuhan umumkan di Sinai melalui Musa. Hukum itu 2 rangkap. Kenapa 2 loh batu itu 2 rangkap? 1 untuk Tuhan, 1 untuk bangsa Israel. Itu seperti pernikahan. Itu perjanjian yang kekal. Perjanjian antara bangsa Israel dan Tuhan. Itu seperti suami istri. Makanya kalau baca Alkitab banyak sekali kalimat suami istri antara Tuhan dan umatnya. Apa isi perjanjiannya? Izinkan saya secara sekilas membaca Keluaran 20 itu begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Kasih tahu sama mereka bahwa mereka diberkati oleh Tuhan karena aku memberkati engkau. Baru kalimatnya terucap. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hanya bahasa Indonesia yang ada kata jangan. Semua tidak menggunakan kata jangan. Yang tepat adalah you shall have no other gods before me. Ingat, ini perjanjian.
Nanti saya kasih ayatnya. Ini perjanjian. Akulah Tuhan Allahmu yang memberkati engkau, membawa engkau keluar dari Mesir sampai saat ini. Maka engkau tidak akan menyembah Allah lain. Oh ya Tuhan. Itu jawaban orang Israel. Lalu Tuhan ucapkan lagi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Maka engkau tidak akan membuat patung. Oh ya Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Jadi berkat dulu disampaikan alasan dulu, baru you shall have no other gods, you shall not murder, dan seterusnya. Dan sampai pada hukum yang keempat, ada kalimat, ingatlah. Ingatlah memberikan indikasi bahwa hukum itu diberikan bukan di Sinai. Dari penciptaan. Ingatlah mengindikasikan bahwa manusia akan melupakan itu. Dan ternyata benar, mayoritas manusia di bumi ini saat ini tidak lagi memelihara hari Sabat. Dan seterusnya. Dalam Keluaran 31 ayat yang ke-16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ini adalah perjanjian antara Allah dan umatnya untuk beribadah pada hari Sabat. Ini perjanjian kekal. Tapi permasalahannya adalah seringkali orang Kristen dibingungkan dengan Sabat. Kenapa? Karena Alkitab menulis dua jenis Sabat. Ada dua jenis Sabat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Sabat hari ke-7 yang dari Eden. Yang kedua adalah Sabat tahunan. Sabat hari ke-7 kita sudah bahas meskipun tidak detail. Sabat tahunan kita baca sekilas. Saudara baca Imamat pasal 23 secara keseluruhan. Saudara akan menemukan di Imamat 23 ada 7 hari raya orang Israel. Dan semua hari raya orang Israel, entah dia jatuh pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau hari ke-7, selalu dianggap sebagai Sabat. Imamat 23 ayat 37, itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Ini 7 hari raya yang ditetapkan Tuhan. Mulai dari Imamat 23 ayat 5 sampai Imamat 23 ayat 34. Dan di ayat 37, itulah hari raya yang ditetapkan Tuhan. Yang harus kamu maklumkan sebagai Sabat. Mau jatuh hari apapun, hari Paskah itu Sabat bagi orang Israel. Ini Sabat tahunan yang dirayakan 1 tahun 1 kali. Kita lihat bedanya. Imamat 23 ayat 32. Saudara baca Alkitab sendiri, saya tidak tampilkan ayatnya secara semua. Saudara baca Alkitab dalam Imamat 23 ayat 32. Kamu harus merayakan Sabatmu mulai dari matahari terbenam sampai matahari merayakan Sabatmu. Imamat 23 ayat 38. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan. Saudara baca Alkitab saudara. Ada Sabatmu, ada Sabat Tuhan. Sabatmu maksudnya Sabat manusia. Yang mana Sabat manusia? Yang ini. Semua hari raya, mau jatuh hari apapun, itu hari Sabat bagi orang Israel. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan. Yang mana Sabat Tuhan? Sabat hari ke-7. Mengenai hari Sabat ada orang mengatakan itu sudah tidak berlaku lagi. Benar. Hari Sabat memang tidak berlaku lagi. Siapa bilang berlaku? Karena Hosea 2 ayat 10 berkata, Aku akan menghentikan segala kegirangannya. Aku akan menghentikan segala hari rayanya, bulan barunya, hari Sabatnya,
segala perayaannya. Memang ada nubuatan bahwa hari Sabat akan berhenti. Pertanyaannya, Sabat yang mana? Sabatmu atau Sabat Tuhan? Sabat Tuhan kita sudah baca sampai di dunia baru. Kalau begitu, Sabat mana yang berhenti? Sabatmu. Karena semua hari raya itu adalah bayangan, sedangkan lambangnya adalah Yesus. Wujudnya adalah Yesus. Ketika Yesus di kayu salib, semua hari raya, semua bulan baru, semua Sabat perayaan ini berhenti. Tapi Sabat Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ngapain sih hari Sabat? Saya beli buku, judulnya Ancient Christian Worship. Ditulis oleh seorang sejarawan, namanya Andrew McGowan. Dia bilang di halaman 93. Ada footnote-nya, semua kita punya pembahasan ada footnote-nya. Saudara boleh cross-check. What then did Moses do regarding these 7 days? Ngapain sih yang Musa suruh pada hari Sabat itu, ngapain di hari Sabat? Pada hari ke-7 itu. He commanded them to assemble together in the same place. Musa memanggil bangsa Israel berkumpul di tempat yang sama. Dan dengan hormat mereka mendengarkan hukum itu dibacakan, mendengarkan Alkitab itu dibacakan. Pada saat itu memang disebut laws. Kemudian mereka mempelajarinya, mereka mendengarkan dari imam atau penatua yang membacakannya, dan mereka akan mendengarkan itu, mendengarkan penjelasan dari imam itu sampai evening, sampai petang. Jadi ini dilakukan, mereka berkumpul bersama, ini ibadah pada zaman Musa. Mereka berkumpul bersama, duduk bersama, membahas, mendengarkan seorang membacakan firman, menafsirkan, menerangkan firman itu, lalu mereka membahasnya sampai petang. Oke, sekarang Sabat di zaman pembuangan. Kita tahu bersama, ini tembok sudah ada, kemudian sudah dibangun kembali kan oleh Nehemia. Kemudian orang-orang jualan di pintu gerbang. Nah, begitu hari Sabat, ditutup itu pintu gerbang. Tapi orang jualan lewat, saudara masih ingat Yesus bilang, kalau lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Itu kan di gerbang-gerbang ada lubang-lubang jarum memang. Sebesar keledai kecil muatnya. Itu orang jualan nawari-nawari begini, beli dong. Dari luar gerbang, tapi lewat ini. Oh, datang Nehemia, dia bilang, lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Karena mereka jualan lagi orang luar itu. Kan yang di dalam tembok ini yang orang Israel yang beribadah hari Sabat, di luar tembok Gentiles, orang penyembah berhala. Kalau kamu berbuat sekali lagi, kutinju kau. Itu kata Nehemia. Sejak waktu itu, tidak ada lagi mereka jualan hari Sabat di luar tembok itu. Tidak boleh jual beli hari Sabat. Kemudian kita lompat langsung ke zaman Yesus. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah dan membaca Alkitab. Ngapain di gereja pada hari Sabat? Baca Alkitab, bukan update status. Sedang gereja di Jaka Sampurna. Lalu update ke Facebook. Lalu teman-teman Facebook mulai lihat, jadi Jaka Sampurna iya. Saya dulu gereja di situ, saya dulu sekolah di situ. Siapa ininya? Akhirnya sepanjang ibadah dia hanya kerjanya itu aja. Ngapain? Masuk ke gereja, membaca Alkitab. Hari Sabat dan para rasul. Lukas 23 ayat 56. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat. Para rasul, 12 rasul itu beristirahat. Sama seperti Yesus. Bagaimana setelah Yesus naik ke sorga?
Rasul Paulus dan orang-orang Kristen pada saat itu pun beribadah pada hari Sabat. Kisah 17 ayat 2. Jadi kebiasaan Yesus, kebiasaan murid-murid Yesus, kebiasaan para rasul. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadah. 3 Sabat berturut-turut membicarakan Sabat. Nah, ini menarik. Bicara Sabat, ini menjadi yang mana sih, Sabat, Sabtu atau Minggu atau Senin atau Selasa, kan begitu. Karena di Alkitab konon katanya tidak ada, hanya Sabat. Hari apa Sabat? Lihat kalender, nggak ada Sabat. Di rumah saya ada Alkitab pertama di dalam bahasa Indonesia. Inilah Alkitab pertama dalam bahasa Indonesia. Kalau oe-oe, itu terjemahan modern, itu masih hebat itu. Ini terjemahan tahun 1908. Inilah Alkitab pertama di dalam bahasa Indonesia. Saya bacakan, ini Lukas 23 ayat 56. Yang saya garisi saja. Maka pada Sabtu berhentilah mereka itu atas bunyi syariat. Kemudian setelah itu maksudnya pada hari Ahad. Jadi kalau baca Alkitab pada hari pertama minggu itu. Kalau Alkitab pertama bahasa Indonesia langsung Ahad. Ahad sudah pasti minggu. Karena setelah Sabat pasti Ahad. Kemudian Lukas 4 ayat 16 yang kita baca tadi. Maka datanglah ia ke Natsirat, di mana sudahlah ia terpenjara. Dan pada hari Sabtu masuklah ia ke dalam kanifah, turut istiadatnya, dan bangunlah ia akan membaca. Ini Alkitab pertama dalam bahasa Indonesia. Di dalam Alkitab yang ada di rumah saya ini, tidak ada kata lain selain Sabtu dan Ahad. Semua dalam bahasa Indonesia, Sabtu dan Ahad. Ini juga, ini kisah 17 ayat 2 yang kita baca tadi. Maka masuklah Paulus seperti biasanya datang kepada mereka itu. Dan 3 Sabtu lamanya. Nah, kalau di dalam terjemahan sekarang 3 Sabat berturut-turut. Ini Ibrani 4 ayat 9. Ada tinggal kala sawatu pegangan Sabtu bagi kaum Allah. Maka tinggallah. Nah, ini 1 hari bagi umat Allah. Ini terjemahan hari Sabat bagi umat Allah. Kalau semuanya Sabtu. Di dalam Alkitab yang saya punya. Tahun 1908. Semua bicara soal Sabtu. Baik. Kita sudah belajar sampai ke zaman Alkitab. Saat ini kita akan belajar bahwa Sabat itu tetap dipelihara dari abad ke abad setelah zaman Alkitab. Oh, sorry. Ini buku saya tulis, dicetak oleh IPH, Indonesia Publishing House. Ini buku adalah, mohon maaf, disertasi saya yang dibukukan oleh IPH. Judulnya adalah Terang yang Teraniaya, Sejarah Sabat di Kekristenan dan Tantangan Terhadapnya. Ini membahas bahwa Sabat itu tetap dipelihara dari abad ke abad. Meskipun Minggu juga tetap dipelihara, tapi Sabat dipelihara. Dan yang kedua, kenapa Sabat berubah dari Sabat menjadi Minggu? Dan mohon maaf bagi orang Advent, di buku ini juga dibahas mengapa Seventh Day Adventist memisahkan diri dari First Day Adventist. Karena kita dulu semua memelihara hari Minggu. Kita memisahkan diri membentuk Seventh Day Adventist. William Miller, ini mohon maaf ya, William Miller saudara pasti kenal, pernah dengar setidaknya. Semua legasi William Miller itu ada di Aurora University di Chicago. Saya punya dosen pembimbing di IAS buat penelitian itu, makanya saya tahu dari dia. Bukan saya ke Chicago. Dosen pembimbing saya di IAS, Pendeta Doni Kristotianto yang ke sana.
Dia bilang semua legasi William Miller tidak ada di Andrews University, di mana-mana, adanya di Aurora University di Chicago. Dan Aurora University adalah milik gereja Advent, tapi bukan Seventh Day Adventist, tapi First Day Adventist. Tapi kita tidak akan bahas itu, yang kita bahas hanya sabatnya saja. Sabat abad kedua. Seorang sejarawan gereja namanya Jeremy Taylor mengatakan bahwa orang Kristen pada abad kedua memelihara sabat sampai Konsil Laodikia tahun 364. Jadi sabat itu dipelihara till the time of the Laodicean Council. Jadi pemeliharaan hari sabat menurut catatan sejarah sampai 364. Hanya hari sabat. Hari sabat di abad kelima, gereja abad kelima baru ada beribadah hari sabat, ada hari minggu. Kenapa? Karena latar belakang mereka, di mana orang Yahudi yang menjadi Kristen tetap memelihara sabat, sedangkan orang non-Yahudi atau penyembah berhala di Roma dan Yunani yang menjadi Kristen memelihara hari minggu. Jadi ada 2 hari peribadatan. Yahudi jadi Kristen, pelihara sabat. Kekafiran jadi Kristen, pelihara minggu. Itu terjadi pada abad kelima. Ini yang menarik. Di abad ke-8. Pada tahun 1625, beberapa pekerja bangunan di Cina menggali tanah untuk membangun sebuah fondasi di provinsi Shanxi. Sementara mereka menggali, tiba-tiba mereka punya cangkul atau alat untuk menggali, membentur sesuatu. Mereka coba cungkil, tidak bisa, rupanya besar. Mereka buka, mereka gali tanah itu gede, dan mereka temukan ternyata itu adalah prasasti. Dan prasasti itu menceritakan pertumbuhan kekristenan di Cina sejak tahun 635. Jadi kekristenan sudah ada di Cina tahun 635. Prasasti itu tertulis saat ini disimpan di pagoda Signanfo, saya tidak tahu di mana itu. Saya juga belum pernah ke Cina. Prasasti itu sendiri ditulis tahun 781. Ada footnote-nya dan semua primary source. Di sana tertulis bahwa Cina sudah memiliki beberapa rasul sejak permulaan abad ke-7. Salah satu rasul Cina abad ke-7 berarti tahun 600-an adalah Olopen. Rasul ini datang dari Tatsin. Tatsin adalah nama lain untuk kekaisaran Roma. Jadi ada seorang Kristen bernama Olopen datang ke Cina tahun 635. Yang menarik adalah ini. Dalam prasasti itu ditemukan peribadatan pada hari Sabat di Cina. Pada abad ke-7, tahun 635 ketika Olopen datang. Dan abad ke-8, di prasasti itu tertulis begini. On the 7th day, pada hari ke-7, kami mengadakan satu sacrifice atau perayaan atau upacara atau korban after having purified our hearts, setelah kami memurnikan hati kami dan menerima pemutihan dari dosa, dan agama ini, tidak disebut agama apa, agama ini yang beribadah pada hari ke-7 ini, yang membuat hati kami murni, so perfect and so excellent, is difficult to name, sulit menyebutkan namanya, tetapi agama ini menerangi kegelapan oleh aturan-aturannya yang brilian, dan agama itu beribadah hari Sabat, hari ke-7. Di prasasti itu ditemukan demikian. Dan itu ada terus sampai langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Nah, kita sudah mempelajari bahwa Sabat terus dipelihara. Meskipun ada hari Minggu dipelihara, tapi Sabat terus dipelihara. Sampai saat ini tentunya abad sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pemeliharaan hari Minggu terjadi di kekristenan? Mengingat
Sejak dari penciptaan sampai zaman Yesus, sampai zaman Rasul, di Alkitab sampai saat ini hari Sabat. Sampai Alkitab berakhir pun hari Sabat. Lalu kenapa ada hari Minggu? Saya mau sampaikan secara singkat. Gereja Kristen di Roma, kenapa kita bicara Roma? Karena perjanjian baru ditulis di zaman Roma. Ketika Roma menjajah Israel, Yehuda saat itu. Terdiri dari mayoritas orang Kristen bukan Yahudi. Orang Kristen di Roma itu mayoritas bukan dari Yahudi. Itu dari kekafiran yang jadi Kristen. Makanya dalam Roma 11 Paulus menulis, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan. Orang Roma sangat membedakan Yahudi dan Kristen. Nero sangat benci orang Kristen. Penganiayaan dilakukan terus-menerus kepada orang Kristen. Dan saya belum ketemu orang namanya Nero. Nggak tahu kalau saudara pernah ketemu orang namanya Nero. Setelah Nero mati, orang Yahudi mengalami kemunduran. Kenapa? Karena pada tahun 132 ada seorang bernama Bar Kokhba. Dia bilang, Mesias yang katanya Yesus itu bukan Mesias. Karena dia tidak membebaskan kita dari perbudakan Roma. Sayalah Mesias yang dijanjikan itu, kata Bar Kokhba. Saya akan membebaskan kita dari jajahan Roma. Oh, banyak sekali mengikut Bar Kokhba. Banyak sekali mengikut Bar Kokhba untuk membelok terhadap Roma. Tapi kalah. Catatan sejarah dari Flavius Josephus, 580.000 orang Yahudi mati. Sedangkan catatan dari Tacitus ada 600.000. Josephus mengatakan ada 1,1 juta orang. Ada banyak catatan berbeda. Intinya banyak orang mati. Revolusi ini terjadi karena Kaisar Hadrian melarang sunat. Orang Yahudi kan disunat. Tidak boleh ada sunat. Yang kedua, kan bait suci yang Tuhan Yesus bilang, tidak ada batu berdiri bersusun di sini. Itu kan dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70. Nah setelah itu hancur, tahun 132, Kaisar Hadrian bilang begini, kita bangun kembali bait suci yang sudah runtuh ini. Tapi kita bangun untuk menghormati Dewa Jupiter. Oh, tersinggunglah orang Yahudi. Lalu mereka memberontak. Mereka memberontak kepada orang Roma. Salah satu ciri yang paling nyata dari orang Yahudi, apa yang paling gampang membedakan, oh ini orang Yahudi, ini bukan. Yang paling gampang adalah Sabat. Karena orang Yahudi pasti ibadah hari Sabat. Nah, permasalahannya orang Kristen ini entah dari kekafiran atau dari Yahudi juga pelihara hari Sabat. Nah, orang Kaisar Roma tidak bisa bedakan mana Kristen dan mana Yahudi yang memberontak. Karena mereka tidak bisa bedakan, mereka sapu rata. Pokoknya ibadah hari Sabat Yahudi, mereka bunuh semua. Lalu ini bisop-bisop gereja berpikir, kayaknya kita harus buat sesuatu yang berbeda dari Yahudi. Karena mereka yang memberontak, bukan kita. Kita kan tak memberontak. Mereka di bawah pimpinan Bar Kokhba yang memberontak. Kita tidak memberontak. Oke, kalau begitu kita cari hari ibadah yang lain. Kita tidak ibadah hari Sabat lagi. Tidak beribadah hari ke-7 lagi. Kita ibadah hari lain. Coba kita berpikir secara logika. Kalau saudara dan saya ada saat itu, lalu bisop-bisop gereja memutuskan, dan semua kita sepakat untuk memindahkan hari peribadatan kita dari hari Sabat ke hari lain dari Minggu, supaya tidak disamakan seperti orang Yahudi dan akhirnya dibunuh. Saudara pilih hari apa? Kamis, betul, jauh dari Sabat, atau Rabu, atau Selasa. Iya kan? Oh sorry, kami bukan Yahudi, kami tidak memberontak, kami tidak ibadah hari Sabat, kami ibadah hari Rabu.
Kami ibadah hari keempat, kami ibadah hari ketiga, kami ibadah hari kelima, bukan hari Sabat, hari ketujuh. Tapi yang menarik adalah, kenapa mereka pilih hari sesudah hari Sabat? Kan dekat sekali itu. Seperti 11-12 itu. Tapi nanti kita akan lihat, kenapa mereka pilih hari pertama, gantinya hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kemudian Kaisar di bawah kepemimpinan Kaisar Vespasian, ada yang dilarang. Apa yang dilarang? Keimamatan dilarang. Kemudian apalagi yang dilarang? Sabat. Harusnya mereka tidak boleh beribadah. Orang Yahudi sangat hormat pada hari Sabat. Bagi mereka, Sabat itu adalah kenikmatan. Kalau di lembaga Universitas Advent Indonesia, atau perguruan tinggi Advent Surya Nusantara, atau seperti kampus saya juga di Universitas Kelabang, bagi mereka yang pernah kuliah di sana. Hari apa makanan paling enak? Hari Sabat. Hari Sabat dari dulu adalah paling enak. Bangsa Yahudi, meskipun sekte yang paling ketat sekalipun, tidak akan puasa hari Sabat. Tidak ada puasa hari Sabat. Di catatan Alkitab tidak ada puasa hari Sabat. Puasa itu bukan hari Sabat. Hari Sabat itu hari kenikmatan, memang makan. Tidak ada disebutkan berapa kali boleh makan atau berapa menu boleh dimakan hari Sabat. Tetapi semua rabi setuju bahwa makanan hari Sabat harus lebih enak, harus lebih melimpah dari makanan 6 hari lainnya. Ada ayat dalam Alkitab, aku orang Yahudi yang sejati, 2 kali seminggu aku berpuasa, itu Senin Kamis mereka puasanya. Mengetahui hal ini, karena orang Yahudi puasa tidak pada hari Sabat. Dan untuk memisahkan diri dari Yahudi, maka gereja Roma bilang, kita keluar dari Sabat, cari hari lain, dan kita bikin hari Sabat adalah hari puasa, hari perkabungan. Semua orang Kristen harus puasa hari Sabat. Nanti malam minggu baru mereka merayakan kenikmatan sukacita setelah puasa hari Sabat. Untuk memisahkan diri dari Yahudi, karena Yahudi yang memberontak, mereka kan tidak memberontak. Akhirnya Sabat di Roma bukan hanya sebagai hari berpuasa, tapi juga tidak boleh ada perkumpulan keagamaan. Semua orang akhirnya membuat hari Sabat orang Kristen, hari perkabungan, hari duka cita, hari untuk berpuasa pada hari Sabat. Sehingga ketika Sabat berlalu, orang Kristen bersuka cita menyambut hari Minggu. Karena so boleh makan. Mereka tidak boleh makan pada hari Sabat. Anti-Yudaisme dapat menjawab, saya nggak suka sama Yudaisme, saya mau buat hari ibadah yang lain. Karena Bar Kokhba membuat pemberontakan. Daripada saya dibunuh, saya ibadah yang lain. Itu bisa. Anti-Judaisme dapat menjawab pertanyaan, mengapa harus dipilih sebuah hari sebagai ganti Sabat Yahudi oleh gereja Roma. Tetapi mengapa hari Minggu tidak ada alasannya, tidak ada hubungannya dengan anti-Judaism. Kenapa hari Minggu? Kalau memang anti-Judaism hari Rabu lah. Supaya jauh. Tapi kenapa harus hari Minggu? Argumennya adalah Sunday. Kenapa Sunday? Karena hari penyembahan kepada dewa matahari. Baik, pemujaan terhadap matahari sudah dilakukan oleh orang Greko-Roman. Greko-Roman ini begini, dulu penguasa dunia sebelum Roma adalah, Roma kan berkuasa tahun 476 ya, sampai 168 ya kurang lebih.
Masih sebelum Masehi sampai 168 sesudah Masehi. Sebelum mereka kan Yunani. Greka yang berkuasa. Nah, Greka akhirnya kawin campur dengan Roma. Makanya disebut dengan Greco-Roman. Orang Greka tapi sudah di zaman Roma. Nah, mereka ini sudah biasa menyembah matahari pada hari Minggu. Nah, sekarang mereka jadi Kristen. Ketika mereka jadi Kristen, mereka memerlukan satu hari beribadah yang harus berbeda dengan Sabat Yahudi. Kalau sama, matilah mereka. Dan karena mereka sudah biasa memelihara hari Minggu, ketika mereka menjadi Kristen, mereka memelihara hari yang sama, hari Minggu. Dengan alasan kekristenan mengadopsi hari ini sebagai hari peribadatan mingguan mereka setelah menafsirkan simbol hari matahari dalam terang pekabaran Kristen. Matahari kebenaran, kalau mau ditanya siapa matahari kebenaran? Yesus. Mari kita menyembah Yesus di hari matahari. Jadilah itu peribadatan pada hari Minggu. Ini ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa Yesus disamakan dengan matahari pada awal-awal kekristenan. Akhirnya, orang-orang tidak lagi menyembah. Saya mau tanya, kemana orang berdoa pada zaman Alkitab? Kiblatnya kemana? Yerusalem. Saudara baca Daniel 6 ayat 10. 3 kali sehari Daniel berdoa ke arah Yerusalem. Lalu orang-orang Kristen, mereka sudah pisahkan satu hari, memisahkan diri, mereka pilih hari Minggu, lalu mereka bilang, jangan berdoa menghadap ke Yerusalem, itu Yahudi juga itu. Kita menghadap ke timur. Kenapa ke timur? Karena matahari terbit dari timur. Lalu singkat cerita, keputusan gereja Roma, waktu itu kan memang hanya Roma, di Roma maksudnya. Gereja di Roma mengadopsi posisi berdoa ke arah timur sebagai tempat tahta Allah dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kan itu kata Alkitab kan dari timur. Yesus datang dari timur. Jangan lagi kiblat berdoa ke Yerusalem, kita berdoa ke timur. Akhirnya, semua orang Kristen, ingat di Roma itu mayoritas saya sudah terangkan tadi di awal. Mayoritas bukan dari Yahudi yang jadi Kristen, tapi dari penyembah berhala menjadi Kristen. Ketika para penyembah berhala ini menjadi Kristen, lalu mereka berhadapan dengan pentingnya memisahkan diri dari Yudaism, mereka memilih hari Minggu. Baik, contoh yang paling jelas terhadap penyembahan matahari ada pada liturgi kekristenan sampai saat ini, yaitu Dies Natalis, hari Natal, Solis Invicti, hari lahirnya matahari. Kapan? 25 Desember. Saudara pergi ke toko buku atau ke online shop. Saya belinya di toko buku. Penulisnya adalah Andar Ismail. Judul bukunya Selamat Natal. Dicetak oleh BPK Gunung Mulia. Halaman 42. Pendeta Andar Ismail menulis begini. Saya tidak tahu dia dari denominasi mana. Saya lupa. Tapi di belakang buku itu warna biru donker bukunya. Gereja di Roma baru mulai merayakan Natal pada akhir abad keempat. Dan tanggal yang dipilihnya adalah 25 Desember. Kenapa? Buku itu menjelaskan, tanggal tersebut dipilih untuk memberi isi yang baru kepada perayaan kafir yang menyambut kembalinya matahari ke belahan bumi bagian utara. Kenapa 25 Desember? Karena itu hari lahirnya matahari. Hari kembalinya matahari ke belahan bumi. Jadi ini bukti paling jelas bahwa kekristenan pada awalnya berhubungan dengan penyembahan kepada matahari, termasuk hari Natal pada tanggal 25 Desember. Bukan saya yang tulis, saudara carilah bukunya ini, masih ada bukunya di online shop. Kan tidak boleh promosi dari sini nama online shopnya kan? Saudara cari saja, ada bukunya.
Ditulis oleh Andar Ismail, Selamat Natal, halaman 42. Natal, kenapa 25 Desember? Itu adalah hari kekafiran. Ketika kekafiran jadi Kristen, mereka adopsi itu. Gantinya hari lahir matahari, oh ini hari lahirnya Yesus. Maka jadilah barang itu. Hari lahir matahari, jadi hari lahirnya Yesus. Tapi kan tidak sesulit, tidak semudah itu. Merubah orang harus beribadah hari Minggu. Apalagi orang Yahudi yang jadi Kristen. Kan sudah biasa Sabat. Masa tiba-tiba jadi Minggu, mempersingkat waktu. Ada yang disebut dengan undang-undang hari Minggu. Pemaksaan harus beribadah hari Minggu. Pemaksaan undang-undang hari Minggu dalam sejarah gereja pertama kali terjadi di Granada, Spanyol. Disebut sebagai Konsili Elvira tahun 305. Keputusannya adalah semua orang Kristen harus ibadah hari Minggu. Karena mereka kan tidak mudah beribadah dari Sabat ke Minggu. Tapi kalau beribadah Sabat dibunuh. Beribadah hari Minggu kan tidak mudah. Dibikinlah keputusan gereja harus beribadah hari Minggu. Konstantin adalah kaisar Roma pertama yang jadi Kristen. Konstantin pun buat dekrit. Ada 2 dekritnya Konstantin. Dua-duanya menghubungkan dekrit itu dengan hari matahari. Kenapa hari matahari? Karena matahari adalah penuntun dan pelindungnya Konstantin. Dan dia menyuruh semua orang harus menghormati dewa matahari pada hari Minggu. Dia buat jadi dekrit. Bayangkan kalau Kaisar Roma perintahkan, tidak ada yang berani melawan. Konsili Nisea 325 juga demikian. Konsili Laodikia yang kita baca tadi juga demikian. Dan seterusnya, ini kan di Eropa ini. Kejadian-kejadian ini. Kemudian terjadi Dark Ages. Saudara baca sejarah. Gereja Roma menganiaya kekristenan, lalu kekristenan lari ke benua baru yang ditemukan, namanya benua Amerika. Di benua Amerika mereka mengeluarkan konstitusinya mereka bahwa semua bebas di sini, tapi ternyata nggak bebas juga. Saya main potong saja. Tidak saya tampilkan semua, negara bagian Georgia. Di negara ini ada perintah undang-undang hari Minggu supaya semua orang harus bergereja pada hari Minggu. Siapapun kalau tidak dihukum. Dan pada tahun 1789, Presiden Amerika Serikat George Washington, dia pergi dari Connecticut ke negara bagian di New York pada hari Minggu. Saya juga belum pernah ke Amerika, jadi tidak tahu ini Connecticut, New York, apakah lewat Georgia. Tapi catatan sejarah demikian. Dia naik kuda, lewat di sini. Sementara dia lewat, penjaga menghentikan dia. Presiden, Anda melanggar undang-undang hari Minggu negara bagian. Anda harus dihukum. Presiden minta maaf, aduh saya tidak tahu ada aturan itu. Mohon maaf, saya tidak ngapa-ngapain. Saya hanya lewat, saya hanya pergi ke sana, setelah saya akan berdiam di sana. Sampai hari Minggu lewat. Dan demikian yang terjadi, George Washington pun tidak bisa. Undang-undang hari Minggu tidak berlaku untuk semua, termasuk Presiden Amerika Serikat. Dan keputusan ini berlangsung terus-menerus. Akhirnya banyak memelihara hari Minggu. Menjadi pertanyaan. Apakah selama-lamanya Sabat akan diabaikan dan dilupakan? Apakah selama-lamanya hari Minggu yang mendominasi dan Sabat dilupakan? Tidak. Yesaya 58, Yesaya 56 memberikan satu cerita bahwa ini kan kisah tentang mereka ditawan di Babylon, tapi ada saat akan kembali lagi ke Yerusalem, di mana mereka kembali boleh merayakan Sabat. Dan mereka akan menikmati hal itu. Itu sebabnya dalam Yesaya 58 dikatakan, apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia,
Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang akan Tuhan. Ada saatnya Tuhan akan pulihkan semua ini. Kenapa? Karena janjinya nyata. Hari Sabat itu dipelihara dari Eden sampai di Eden yang baru. Sampai di dunia baru yang Tuhan jadikan. Mungkin saja Minggu mendominasi, tapi Sabat tetap akan dipelihara sampai dunia yang baru itu. Saya percaya, banyak di antara kita yang sedang bergumul, memelihara hari Sabat atau tidak. Untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus, meneladani Yesus, memelihara hari kudusnya atau tidak. Tetapi pekabaran malam hari ini telah menjelaskan kepada kita. Sabat adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Sedangkan hari yang lain ditetapkan oleh manusia. Kemana kita lebih memilih? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Perintah Tuhan atau perintah manusia? Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu beribadah? Kepada Allah orang Amori, kepada Allah di seberang sungai Yordan. Tetapi aku dan keluargaku akan menyembah kepada Tuhan. Malam hari ini, saya mengajak saudara untuk mengikuti teladan Yesus. Hari Sabat memang telah dirubah ke hari Minggu oleh manusia. Tapi hari Sabat akan terus dipelihara sampai di dalam kerajaan surga. Biarlah kita beribadah bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di dunia yang akan datang. Untuk menguduskan Sabat seperti Yesus, murid-muridnya, Pak Rasul di dalam Alkitab, menguduskan hari Sabat. Dengan demikian, kita boleh merasakan cita rasa sorga. Kita boleh merasakan nikmatnya sorga itu. Karena kelak di sorga pun kita akan beribadah Sabat dan Sabat. Saya mengundang saudara yang saat ini sedang bergumul untuk memelihara Sabat seperti Yesus. Untuk boleh berdiri di tempat duduk saudara. Kalau yang di Zoom, boleh berdiri di Zoom. Untuk mengambil keputusan Tuhan. Saya mau mengikuti perintah Tuhan daripada perintah manusia. Saya mau mengikuti teladan Tuhan daripada teladan manusia. Dan saya mau memelihara hari Sabat itu di dunia ini hingga dunia yang akan datang. Apabila saudara berketetapan untuk memelihara hari Sabat dan menjadi bahagian dari umat Tuhan yang memelihara hari Sabat, saya mengundang saudara boleh berdiri. Hari Sabat kita akan mengadakan baptisan yang kudus. Untuk komitmen saudara kepada Tuhan. Sehingga apapun yang saudara putuskan, apapun yang saudara buat dalam pergumulan ini, saudara boleh merasakannya bersama dengan Tuhan. Kalaupun malam hari ini, dalam pergumulan saudara, saudara belum berdiri. Tapi saya percaya di dalam hati saudara, yang sedang bergumul itu, saudara boleh mengambil satu keputusan, minta Tuhan hadir di dalam hati saudara. Untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih. Di hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami datang merendahkan hati kami bersyukur. Kami dapat memiliki kesempatan mempelajari tentang Sabat-Mu yang kudus. Sabat yang Tuhan ciptakan di Taman Eden
untuk manusia. Dan yang Sabat dipelihara sepanjang zaman Alkitab. Dan Sabat yang tetap akan dipelihara oleh umat tebusan di dalam kerajaan surga. Bila mana kami mempelajari firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami bahwa ini adalah hari untuk mana kami datang menyembah kepada. Biarlah kami datang untuk mengikuti teladan Tuhan dan bukan perintah manusia. Sehingga hari demi hari kami lebih dekat kepada. Di antara kami yang hadir, hamba-Mu percaya banyak yang sedang bergumul untuk menerima Engkau, memelihara Sabat-Mu yang kudus, dan bergandengan tangan di dunia ini hingga dunia ini. Kuasai hati mereka, Tuhan, agar mereka boleh dimenangkan dan mengambil keputusan. Dan malam hari ini pun Tuhan, biarlah Engkau membuat hati mereka gusar untuk menerima pekabaran firman, menerima Engkau, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Kami mau serahkan pergumulan ini ke dalam tangan pengasihan. Dan bagi kami yang telah memelihara Sabat-Mu yang kudus, ajari kami untuk terus menikmati Sabat ini. Beribadah Sabat demi Sabat bersama dengan Engkau hingga di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, jawab doa kami. Hamba-Mu persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu baik dan begitu indah yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Yohanes Dolok Saribu, di mana dalam Lukas 6 ayat yang kelima, Yesus juga berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan hari Sabat adalah perjanjian yang kekal yang Allah buat manusia. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Yohanes Dolok Saribu yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Dan untuk menutup seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu tutup kita dari lagu Sion edisi lengkap halaman 186. Puji Dia, Yesus Juru Selamat. Kita nyanyikan satu ayat saja. Sama-sama. Bapa kami, Tuhan kami yang sungguh ajaib. Hati kami sungguh bersyukur oleh karena kuasa Roh Kudus Tuhan telah memimpin ibadah malam hari ini. Telah memberikan kepada kami satu pengertian yang luar biasa tentang hari pergantian. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu.
supaya pekabaran ini benar-benar tumbuh. Dan pada akhirnya kami memilih tanda ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Berkati hamba-Mu Pendeta Yohanes yang Tuhan telah utus malam hari ini, hadir bersama umat-umat-Mu di tempat ini. Kami akan pulang. Pulanglah bersama dengan kami. Kami akan tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat dan berbahagia. Dan besok malam, di malam terakhir kami semua akan hadir lagi ke tempat ini. Karena Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kami. Saudara dan saudariku yang sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, Anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Rohul Kudus. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih atas doa tutup yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Melvin Malau. Dan dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, KKR Wilayah 4. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu KP yang telah hadir pada malam hari ini, juga kepada seluruh anggota Jemaat Wilayah 4 yang telah hadir pada malam hari ini untuk berbakti bersama-sama dengan kami. Betul sekali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan anggota Jemaat Wilayah 4 yang telah mengambil bagian untuk membawakan lagu-lagu pujian, terlebih khusus membawakan firman Tuhan, baik itu pelajaran kesehatan dan firman Tuhan. Dan bagi para anggota Jemaat maupun tamu-tamu KPA yang memiliki pertanyaan tentang pembahasan yang telah dibawakan oleh Pendeta Dr. Yohanes Loksaribu pada malam hari ini, dapat menuliskan pertanyaannya dan dapat dikumpulkan kepada panitia KKR Wilayah 4. Dan kami kembali mengundang untuk seluruh tamu undangan, dan baik itu tamu-tamu KPA dan tamu undangan lainnya, juga kepada seluruh anggota jemaat GMHK Wilayah 4 yang telah hadir pada malam hari ini untuk dapat hadir kembali pada esok malam dengan pembicara Pendeta Sucianto. Sekaranglah waktunya untuk menerima dia. Akhir kata, saya Jessica Natasha. Saya Feby Saraut. Mewakili seluruh panitia dan staf KKR Wilayah 4. Mengucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika ada kekurangan baik dalam perkataan maupun tindakan. Sampai jumpa dalam ibadah KKR Wilayah 4 dengan tema Sekaranglah waktunya pada malam berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.